Shalom besim Mashiach kami rohama. Anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara, sahabat Yesus Kristus. Kita akan membicarakan firman Tuhan pada saat ini tentang kehidupan roh setelah meninggal. Tubuh kita secara jasmani meninggal, roh kita akan dibawa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, ke suatu tempat untuk penantian atau perhentian menunggu hari Tuhan tiba, hari penghakiman. Roh kita itu kuasanya kekal, karena memang setiap roh kita adalah roh Tuhan yang memang dianugerahkan di dalam diri kita masing-masing. Manusia ciptaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Semua manusia kedagingan diberikan anugerah kasih karunia roh Tuhan yang selalu berdiam bersama-sama dengan kedagingan kita atau tubuh jasmani kita. Jadi tubuh rohani ya digabung dengan tubuh jasmani. Nah, itulah kita sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Kita membicarakan saat ini, kita mohon, kita minta Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, menganugerahkan kasih karunia, menganugerahkan hikmat Tuhan, menganugerahkan hikmat yang dipenuhi kuasa Roh Kudus kepada diri kita masing-masing, orang percaya yang hanya beriman, mengaku percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya yang dapat menyelamatkan diri kita dari dosa, dari kuasa iblis setan Beelzebul. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Kami kembali saat ini membicarakan firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, tentang keadaan roh, kehidupan roh setelah tubuh jasmani kami, setelah daging kami mati di dunia ini, dipanggil Tuhan. Roh Tuhan yang ada pada kami akan Tuhan bawa dan ditempatkan di tempat penantian, menunggu hari Tuhan tiba, hari penghakiman. Terima kasih Tuhan, berkatilah, anugerahilah dengan hikmat Tuhan, dan penuhilah dengan Roh Kudus agar yang kami bicarakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seizin Tuhan, kami mendapatkan anugerah kasih karunia
hikmat Tuhan, dipenuhi kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah menerimanya sesuai kehendak-Mu yang jadi. Amin. Salam bersama Masya kami Muhammad. Anak-anak Allah yang hidup, anak kudus Tuhan, saudara, sahabat Yesus Kristus. Kehidupan, keadaan roh kita manusia, sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Setelah tubuh jasmani kita, kedagingan kita dari dunia ini yang diciptakan Tuhan mati, roh kita dengan sendirinya dengan kasih karunia, kasih setia Tuhan akan dibawa ke tempat penantian sementara sampai hari Tuhan tiba untuk penghakiman seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami telah dianugerahi firman Tuhan yang hidup, kebenaran firman di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil. Setiap roh manusia, karena asalnya memang itu adalah roh Yesus Kristus, Allah Bapa, Roh Kudus, amin. Roh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa, Roh Kudus, amin, yang dianugerahkan kepada diri kami masing-masing, sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, akan kembali ke penantian Firdaus. Tempatnya di Firdaus. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, yang memang bukan anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, itu akan langsung dibawa rohnya di tempat penantian penjara. Nah, sekarang ditanya, bagaimana keadaan roh-roh tersebut? Itulah sesudah jasmani ya meninggal, dikuburkan di dunia ini. Di mana tempatnya? Kalau memang tempatnya di Taman Firdaus, bagaimana? Kalau tempatnya di penantian penjara, bagaimana? Sebenarnya, memang dari sejak penantian di Taman Firdaus dan penantian di penjara, roh setiap umat manusia itu sudah dibedakan fasilitas Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Kalau memang yang di penjara itu ya ditempatkan penantiannya, itu sudah rohnya walaupun tahu tentang kehidupan di dunia ini, ya, tetapi tidak bisa lagi, ya, itu keluar dari penjara. Tidak diperbolehkan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, tidak diizinkan lagi. Itu makanya difirmankan bahwa tempat itu adalah penjara. Yaitu tempat persiapan untuk penempatan roh-rohnya nanti pada hari Tuhan tiba, pada waktu penghakiman. Setelah penghakiman ditempatkan di tingkat berapa? Di neraka.
Tetapi kalau yang di Taman Firdaus, tempat penantian roh sahabat Yesus Kristus, itu masih bisa ya, memohon izin kepada Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, untuk mau melihat, mau ya menemui secara roh keluarganya yang di dunia. Itu kalau di Taman Firdaus ya. Kenapa? Karena kalau di Taman Firdaus itu masih ada pengenalan atau diberikan Tuhan kuasa, kasih karunia, anugerah, masih melihat semua keturunannya. Karena memang di dalam kehidupannya di dunia ini secara kedagingan selalu berusaha memuliakan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Oleh karena itu rohnya adalah sahabat Yesus Kristus, anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara sahabat Yesus Kristus. Jadi rohnya di Taman Firdaus, di dalam tempat penantian, itu masih bisa minta izin, mohon untuk datang melihat keluarganya yang masih ya hidup secara kedagingan dan roh sebagai manusia di dunia ini, tetapi tidak bebas. Jadi seizin daripada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, menentukan waktunya. Jadi bisa itu ditunjukkan kepada kita di dalam firman seperti yang sudah pernah saya sampaikan tentang Abraham memangku Lazarus di pangkuan Abraham di sorga, dan orang kaya raya yang tamak, yang serakah di neraka. Kalau yang sudah di penantian penjara atau di neraka, itu sama sekali sudah nggak ada ya, fasilitas kebebasan tidak akan diizinkan. Karena itu sudah memang hukuman hidup kekal di dalam penderitaan, di dalam siksaan. Tetapi di penantian di penjara ini, karena persiapan nantinya waktu hari Tuhan tiba, setelah penghakiman ditempatkan di penjara, jadi tidak boleh lagi sama sekali sesudah ya ditempatkan di rohnya, ditempatkan di penantian penjara, tidak diizinkan lagi kemana-mana, hanya di situ saja tempatnya. Tetapi bisa ya itu melihat tentang keadaan penantian di Taman Firdaus ya, bisa berkomunikasi juga bisa ya. Tetapi mau berkomunikasi dengan keluarganya di dunia, di dalam kehidupan manusia kedagingan, sudah tidak bisa lagi dari alam atau dari penantian penjara, rohnya sudah nggak bisa. Minta izin tidak diperkenankan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin. Tapi kalau yang di Taman Firdaus, karena saudara sahabat Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara sahabat Yesus Kristus, kita mendapatkan ya kebijakan, kuasa yang diberikan kepada kita di penantian
Taman Firdaus untuk ya mempunyai kesempatan, fasilitas kalau memang kita minta kepada Bapa kita, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, mau minta izin mau melihat keluarga kita di dunia yang masih hidup secara manusia atau kedagingan di dunia ini. Karena itulah keadilan Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, ditunjukkan kasihnya, kasih setianya. Tetapi roh kita di Taman Firdaus sudah tidak ada lagi keinginan secara kedagingan, duniawi sudah tidak ada. Cuma perasaan keinginan masih mengenal dan masih melihat keadaan ya dari keluarga kita yang masih ada di dunia ini, yang masih hidup sebagai manusia. Jadi di sini pemahamannya yang jarang memang saudara, sahabat Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang memahami tentang firman Tuhan ini yang disampaikan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil. Jadi bersyukurlah kita ya, anak-anak Allah yang hidup sudah dipilih dari sejak semula dalam roh, anak kudus, saudara sahabat Yesus Kristus. Kita betul-betul mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kuasa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang sangat mengasihi kita, setiap diri kita masing-masing, sahabat Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Jadi bersyukur dalam segala hal, bersuka cita senantiasa, berdoa setiap saat. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa dibedakan begitu? Nah, itulah keadilan Tuhan yang ditunjukkan bahwa memang berbeda anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara sahabat Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Allah Bapa Roh Kudus, amin, yang beriman hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang hanya memuliakan, mengucapkan dengan mulut, mengaku, percaya dalam hati, Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat, Tuhan yang bisa menjamin keselamatan kita ke surga. Kalau orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengaku dengan mulut dan tidak percaya dalam hati, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang dapat menjamin keselamatannya ke surga, dia ditempatkan di penantian penjara sebelum tiba waktu hari Tuhan. Setelah penghakiman ditempatkan di neraka. Itu bedanya. Jadi sebenarnya di dalam firman yang hidup, kebenaran firman ini memang jarang sekali dibicarakan. Tetapi kalau kita lihat kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus, amin, tidak terbatas. Karena semua
kuasa, ya, semua kekuatan, semua yang ada adalah di bawah kendali Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, saudara seiman, saudara sahabat Yesus Kristus yang hanya beriman kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Karena kita memang telah dipilih dari sejak semula, pasti kembali ke tempat kita semula di sorga bersama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Bersama kasihku, malaikat penolongku Margo Susan Norita, bersama malaikat, bersama anak kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah membicarakan firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Tentang keadaan kehidupan roh setelah Tuhan memanggil kami dari dunia ini, setelah manusia kedagingan kami meninggal, ya, tempat kami sudah khusus disediakan Tuhan untuk dibawa ke Taman Firdaus, karena kami adalah sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Anak-anak Allah yang hidup. Salam besem hamasya kami rohama. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Kami telah membicarakan firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Tentang keadaan kehidupan roh kami masing-masing sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat setelah tubuh jasmani kami meninggal dan dikuburkan atau dimakamkan di dunia ini, kami langsung Tuhan bawa dan menempatkan kami di Taman Firdaus, tempat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Karena kami telah dipilih menjadi anak-anak kudus, anak-anak Allah yang hidup, saudara sahabat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dipilih dari sejak semula di alam roh, dan kami akan kembali ke tempat kami yang telah disediakan Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa kami, sahabat Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Di Firdaus sampai menunggu hari Tuhan tiba, hari penghakiman, kami akan langsung Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Menempatkan kami, membawa kami ke tempat kudus di sorga bersama-sama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Bersama kasihku, malaikat penolongku Margo Susan Norita, bersama malaikat, bersama anak kudus, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami telah menerimanya sesuai kehendak Tuhan yang jadi.
kami akan membicarakan lagi firman Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus Amin pada waktu yang akan datang sesuai kehendak Tuhan. Izinkanlah kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus Amin sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami adalah anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara, sahabat Yesus Kristus. Anugerahilah kasih karunia kepada diri kami masing-masing, sahabat Yesus Kristus, anak-anak Allah yang hidup, anak kudus, saudara, sahabat Yesus Kristus. Kami telah menerimanya sesuai kehendak-Mu yang jadi. Izinkanlah Tuhan, kami hanya memuliakan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Karena kami masing-masing sahabat Yesus Kristus telah disucikan, dimurnikan, dikuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat Allah Bapa Roh Kudus. Amin. Sesuai kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bismillah Masih Kami Aman.